Oke, selamat pagi adik-adik semua dari SMA Nuris ya dari kelas PC kimia, dari kelas kimia ya. Kita berjumpa lagi namun tetap secara daring ya karena kami sedang berada di luar kota ya. Tentunya selamat tahun baru eh, Januari tanggal 6 ya. Semoga dengan datangnya tahun baru ini harapan baru juga muncul ya. Semoga adik bisa lebih eh, kuat lagi ya dalam belajar kimianya ya semoga harapannya tetap ada, semangatnya tetap ada, dan semuanya tetap ada ya. Oke, baik. Hari ini kakak ingin melanjutkan materinya ya dari kemarinnya yang sempat kita bertemu secara daring ya. Di akhir pertemuan kan kakak sempat beri tugas waktu itu ya. Tugasnya yang meliputi 3 soal ini ya. Nah, silakan adik-adik tukar ya. Jawabannya bisa ditukar dengan teman sebelahnya. Jadi korektornya adalah teman kalian sendiri. Ya. Nanti pemberi nilainya juga teman kalian sendiri. Ya. Silakan itu bisa dikoreksi ya. Karena nilainya di akhir nanti akan kakak minta. Ya. Oke, di sini kakak akan bahas dulu ya, dari soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini diberikan persamaan termokimia sebagaimana berikut. Ya, semuanya adalah delta HF. Kalau ada di mesinnya, ini istilahnya adalah entalpi pembentukan standar delta HF0 ya. Diminta untuk menjelaskan persamaan termokimianya. Ingat, persamaan termokimia itu harus terdiri dari persamaan reaksi biasa yang di pojok kanan atasnya terdapat informasi entalpinya atau perubahan entalpinya, delta H-nya ya. Nah, contohnya di sini ya, yang A, oke. Di sini ada delta HF dari HNO2, HNO2, oke ya. Nah, rasanya gas gitu ya. Dia dibentuk dari apa? Dia dibentuk dari, kan terdiri dari 3 atom gitu ya. 3 jenis atom ya, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Hidrogen, unsur bebasnya itu adalah H2, rasanya gas ya. Nitrogen, unsur bebasnya adalah N2, rasanya gas. Dan oksigen, unsur bebasnya adalah O2, rasanya juga gas. Nah, koefisien yang di kanan harus tetap satu. Di sini ini harus tetap satu. Yang dirubah-rubah adalah yang di kiri. Ya, ini harus dikalikan setengah supaya setara. N-nya juga dikalikan setengah. O-nya dibiarkan tetap sekiannya. Yang di atas di sini ditulis delta HF 0. Yang nilainya sama dengan min 79,5 ya, kilojoule per mol. Oke, silakan adik-adik nilai sendiri ya. Ya, di korektor ya. Jangan lupa ditukar ya. Jawabannya ditukar dengan teman sebelahnya. Jangan sampai ada orang yang memegang, ya, siswa memegang memegang jawabannya sendiri. Ya. Nah, ini silakan dikasih nilai. Ya. Kalau semisal benar, nilainya satu. Kalau semisal salah, nilainya nol. Kalau misal fasanya nggak lengkap, nggak apa-apa. Ya. Ya, tapi kedepannya harus dilengkapi ya. Kalau semisal hampir benar, anggaplah benar kalau gitu ya. Maksudnya kalau salahnya banyak, ya mendekati ke nol ya nol ya. Kalau benarnya dominan lebih banyak ya mendekati ke satu ya. Pokoknya nilainya satu atau nol gitu ya. Terus yang nomor dua caranya sama. Dia pembentukan dari HCl ya. HCl kan fasanya gas di sini. Kita tulis dulu HCl fasanya gas gitu ya. Dibentuk dari apa? Oh, dibentuk dari H2 dan Cl2. Ini unsur bebasnya semua ya. Tinggal dikalikan setengah, di sini dikalikan setengah, biar setara. Dan di sini informasinya ditulis, delta HF0 sama dengan min 92,31 kilojoule per mol. Oke, ya. Skornya masih sama. Kalau benar satu, kalau salah nol. Oke. Sekarang untuk yang ketiga, ya, itu entalpi pembentukan dari CaCO3. Oke, ya. Rasanya solid. Ya. Dia dibentuk dari Ca, itu unsur bebasnya adalah Ca solid. C unsur bebasnya adalah C solid dan O unsur bebasnya adalah O2 gas. Dan di sini harus dikalikan 3/2. Yang tapi di sini delta H0 dari eh, CaCO3 yang nilainya min 1206,92 kilojoule per mol. Ya, penilainya sama. Jadi kalau benar skornya satu, kalau salah skornya 0. Oke, itu untuk soal yang pertama. Oke, sekarang untuk soal yang kedua. Nah, ini sebaliknya ya.
ada sebuah teks diminta untuk menuliskan. Tuliskan persamaan termokimia pada pembentukan satu mol gas propana. Ingat kita sudah belajar hidrokarbon. Propana itu adalah salah satu jenis dari alkana C3H8 gitu ya. Katanya di sini gas, berarti fasanya harus gas. Ya, kan terdiri dari dua unsur ya, yaitu karbon dan hidrogen. Karbon unsur bebasnya adalah C padat, dan hidrogen unsur bebasnya adalah H2, gas. Tinggal disetarakan ya. Karbonnya ada 3, kalikan 3, hidrogennya ada 8, di sini dikalikan 4. Terus katanya dilepaskan kalor ya. Kalau dilepaskan kalor ini kan termasuk salah satu jenis reaksi yang kemarin kita bilang reaksinya adalah eksoteron ya. Eksoteron ya. Jadi kalau reaksinya eksoteron maka nilai delta H-nya bernilai negatif ya. Jadi masukkan di sini ya, informasi delta H-nya. Ya. Delta H-nya sama dengan karena pembentukan ya boleh ditulis delta H itu 0 min 103,85 kilojoule per mol. Oke. Nah, ini poinnya kalau benar 3, ya. Kalau salah 0. Oke. Kalau setengah benar Kak, ya nilailah setengahnya ya, berarti sekitar 1,5 gitu ya. Itu untuk soal nomor 2. Oke. Terakhir, soal nomor 3. Nah, ini yang paling sulit ya. Sebanyak 170 gram gas H2S, dia diproduksi dari unsur-unsur pembentuknya. Kita buat dulu reaksinya. Gas H2S dibentuk dari apa sih? Gas H2S itu dibentuk dari hidrogen, unsur bebasnya H2, sulfur, unsur bebasnya S, ya, S doang ya, rasanya solid ya. Kemudian ini tinggal, udah setara ya, ini sudah setara ya. Terus dimasukkan, katanya dilepaskan kalor, berarti kalau dilepaskan, ini merupakan reaksi yang eksoteron. Eksoteron nilai delta H-nya negatif. Ya. Masukkan saja di sini ya, delta H finalnya sama dengan min 101 kilojoule per mol. Jika kita akan membentuk gas H2S dalam keadaan standar, gitu ya, maka berapakah kalor yang akan dilepaskan, gitu ya. Nah, katanya dia pengen membentuk gas H2S dalam keadaan standar. Ya, kita hitung dulu. Molnya ada sebanyak berapa ya di sini ya. Jadi yang ditanya di sini adalah kalor. Masih ingat kan hubungan antara ya, yang kita tulis di papannya hubungan antara delta H dengan Q. Gimana hubungannya? Hubungannya delta H itu sama dengan min Q per M. Gitu ya. Nah, tinggal dari sini saja ya. Kalau kita tanya berapakah kalor, berarti ini tanya Q, ya pindah ruas saja ya. Nah, ini kalau kita pindah ruas, kita ke sini deh. Ya. Min delta H dikali N itu kan sama dengan Q ya. Nah, inilah persamaan yang kita akan pakai gitu ya. Nilai delta H-nya sudah ada di sini. Ya, tinggal kita cari N-nya. N itu kan perbandingan antara massa dibagi dengan mR. Ya, kita bagi saja massanya 170 gram katanya. Dibagi dengan mR-nya. Kita hitung mR dari H2S. Ya, hidrogen itu satu ya, masing-masing dikali dua karena jumlahnya dua ya. Sulfur itu 32 ya. Ya udah ini dijumlahkan ya. Jadi 34. Ya, satuannya gram per mol. Dipindahkan di sini ya. 32 gram per mol. Yang pegang kalkulator sini kan begitu ini ya. 170 dibagi 32 hasilnya berapa? Ya, kalau kita itu di sini hasilnya 5,3125 ya. 5,3125. Satuannya ini masih mol ya. Terus tinggal kakak pindahkan di sini deh. Ya, katanya min delta H, entalpinya ini dengan angka negatifnya dimasukin juga ya. Min 101 kilojoule per mol. Oke, dikali dengan N-nya, molnya dimasukkan ya. 5,3125 mol. Itulah nilai kalornya. Oke, ya udah, kita masukkan di sini. Min dengan min tentunya bisa saling meniadakan di sini ya. Oke,
Dengan min bisa saling menyebabkan. Oke. Min dengan min saling meniadakan, ya. Sepermol dengan mol saling meniadakan, sehingga kita dapat Q-nya itu dalam satuan kilojoule, ya. Ini tinggal dikalikan saja, ya. Kita kalikan dulu, kali dengan 5 sampai 101,1. Hasilnya sekitar 536,5625. Satuannya kilojoule. Inilah kalor yang ditanyakan, ya. Silakan adik-adik bisa dinilai. Ini kayaknya sama. Poinnya kalau benar 3, kalau salah 0. Salah ya Dimas ini nggak jawab sama sekali gitu ya. Kalau dia jawab tapi eh, ada bagian yang salah, silakan adik-adik porsikan sendiri gitu ya. Kayak kira-kira ini sepertiga miripnya dari jawaban Kak Novian, berarti skornya 1. Ini 2/3 miripnya dari jawaban Kak Novian, berarti skornya 2. Oh, ini sama persis dari awal sampai akhir, berarti skornya 3 ya. Terus silakan dihitung ya, final poinnya silakan dihitung. Final poinnya sama dengan skornya ya di total ya. Dari ya anggaplah dia benar semua gitu ya. Berarti ini dapat poin 3, ini dapat poin 3, ini dapat poin 3 gitu ya. Nah, ini skor totalnya yang ditotalkan tadi dibagi dengan 9 ya, terus dikali dengan 100% ya. Ini cara hitungannya ya. Jadi satuan final skornya dalam bentuk sekian persen ya. Nah, ini silakan diingat-ingat dan nilai kalian sendiri karena besok penelitian akan data ya. Berapa yang dapat skor, berapa yang dapat skor, sekian-sekian ya. Kalau nggak jawab berarti poinnya 0 ya. Ini bagi yang jawab saja ya. Nanti akan kita masukkan ke retapan nilai kalian. Oke, itu pembahasan yang pertama. Oke, jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu persamaan termokimia ya. Ya, sebenarnya persamaan termokimia itu adalah persamaan yang menyangkut entalpi. Ya, misal ada reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D. Ini belum dikatakan persamaan termokimia kalau belum ada fasanya, katakanlah fasanya gas gitu ya. Ini juga belum dikatakan persamaan termokimia kalau belum ada entalpinya, bla bla bla, ya sama dengan X di sini, kilojoule per mol. Gitu ya. Pokoknya persamaan termokimia kemarin yang kita bahas, dia bisa dibalik, ya, tandanya positif jadi negatif, dia juga bisa dikali, entalpi juga dikali, dia juga bisa dibagi, entalpi juga dibagi, dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dikali, bisa dibagi, bisa dibalik, gitu ya. Entalpinya juga dipengaruhi oleh perlakuan tersebut. Dan beberapa reaksi dari persamaan termokimia ada yang spesial. Kemarin salah satunya kita belajar tentang entalpi pembentukan standar, ya. Entalpi pembentukan standar. Nah, inilah yang disimbolkan dengan delta HF ya. Delta HF 0. Kalau ada yang masih ingat definisinya, entalpi pembentukan standar itu adalah reaksi pembentukan ya, 1 mol senyawa dari unsur-unsur bebasnya ya, dari unsur-unsur bebasnya pada suhu ruang ya, pada suhu 25 derajat Celcius ya. Nah, jadi standar ini ya tanda nolnya ini ya. Emang ada Kak yang nggak standar? Ada yang nggak standar kalau dia dibentuk tidak 1 mol dan tidak pada suhu ruang, yaitu suhu 25 derajat Celcius ya. Ya, contohnya banyak ya ini ya. Pokoknya zat-zat yang dibentuk dari unsur bebasnya. Kayak kemarin misal amonia Kak, NH3.
gas NH3 kira-kira dibentuk dari apa ya? Kan di situ ada atom nitrogen. Ya, nitrogen unsur bebasnya ya gas N2. Terus ada hidrogen, gas bebasnya ya H2 gitu. Terus yang di sini yang kita setarakan, ini kalikan 3 per 2, ini dikalikan setengah. Gitu, supaya setara persamaannya. Baru ini boleh didefinisikan delta HF0. Gitu. Yang enggak delta HF0 kayak apa, Kak? Ya misal yang dibentuk enggak 1 mol. Di sini kan NH3-nya 1 mol. Misal, Kakak pengen persamaan ini seluruhnya dikalikan 2 gitu ya. Nah, kalau dikali 2, setengah dikali 2 kan jadi 1 ya. 3 per 2 dikali 2 kan jadi 3 tuh. Ya. Kemudian masukkan 1 kali 2 ya 2 ya. 2 NH3. Nah, di sini tetap definisinya delta HF. Ya. Ini entalpi pembentukan. Tapi bukan lagi standar. Ya, karena dibentuk sudah 2 mol. Ya, karena standar itu kakak simbolkan kemarin dengan 0 di atas ya. Pangkat 0 di atas ini ya. Jadi, entalpi pembentukan standar adalah reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur bebasnya pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi kata kuncinya di sini, 1 mol dan suhu 25 derajat Celcius ini adalah kondisi yang dimaksud dengan standar tadi. Ya. Jadi ada entalpi pembentukan standar, ada entalpi pembentukan saja. Jadi yang tidak standar ini ya bermakna yang dibentuk itu tidak 1 mol, atau dibentuk 1 mol boleh, tapi tidak pada suhu 25 derajat Celcius. Ya. Kiranya begitu. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya berbicara dengan tentang entalpi pembentukan standar ini, ya, ada reaksi-reaksi yang nanti nilai entalpinya bisa kita cari melalui data delta HF. Makanya di sini kakak catat penggunaan atau apa sih fungsinya dari entalpi pembentukan standar atau delta HF0 ini, ya. Apa ya penggunaannya ya? Tujuannya nanti entalpi pembentukan standar ini bisa digunakan untuk mencari entalpi dari suatu reaksi yang kita tidak tahu itu reaksi apa. Contohnya, misal kita punya reaksi CO2 nih, ya, rasanya gas, ditambah dengan H2, rasanya gas, gitu ya, menghasilkan karbon monoksida ditambah dengan air, rasanya juga gas, gitu ya. Nah ini kan nggak bisa kakak bilang, misal di sini ada entalpinya, gitu ya, kakak tulis delta HF, gitu ya. Emang ini pembentukan dari apa gitu ya? Kan yang dibentuk kalau entalpi pembentukan itu ciri-cirinya di sebelah produknya, di sebelah kanannya harus satu gitu loh. Kalau ini kan di sebelah kanannya ada dua zat gitu ya, nggak mungkin. Ya. Jadi ini apa? Entalpi apa kalau bukan delta HE? Bukan, ini namanya delta H biasa. Entalpi dari reaksi di mana reaksinya kita nggak tahu itu reaksi apa. Tapi ternyata kita bisa loh mencari delta H ini nilainya berapa ya. Mencarinya pakai apa? Mencarinya pakai rumus ini ya. Jadi entalpi dari suatu reaksi, ya reaksi apapun itu bisa didapatkan dengan, ayo ini simbol apa? Ini simbol sigma. Ya bacanya adalah jumlah. Jumlah entalpi pembentukan standar dari produknya dikurangi jumlah entalpi, sambil dicatat ya, adik-adik ya, entalpi pembentukan standar dari reaktannya. Ini rumus yang digunakan. Ya. Salah satu penggunaan dari delta HF atau entalpi pembentukan standar. Misal, di sini kan kakak nggak tahu entalpi reaksi apa nih. Kakak simbolkan delta HR ya, yang menandakan entalpi dari reaksi yang ada di sebelah kirinya. Ya. Maka entalpi dari reaksi tersebut bisa kakak dapat dengan mentotalkan entalpi pembentukan di produknya dikurangi entalpi pembentukan di reaktannya. Di produknya ada apa saja sih? Ada H2O dan CO2. Berarti entalpi pembentukan dari produknya, di produknya ada CO2, ya, entalpi pembentukan CO2 ditambah entalpi pembentukan H2O, ini di produknya ya, dikurangi entalpi pembentukan di reaktannya. Reaktannya siapa saja? CO2 dan entalpi pembentukan standar dari H2. Nah, begitu ya. Nah, angka-angkanya tinggal dimasukkan nanti ya. Angka-angkanya nanti bisa didapatkan dari tabel yang sempat saya berikan kemarin ya.
Dapat saya berikan kemarin tabelnya ada di sini. Ya, tabel lagi lah ya. Nah, ini adalah tabel-tabel yang digunakan. Itu data entalpi pembentukan standar dari beberapa senyawa. Nah, dia kan juga sempat menuliskan eh, reaksinya, ya, reaksi pembentukan dari beberapa senyawa yang kita tampilkan di depan ini ya, yang sempat dituliskan waktu itu ya. Yang misal kalau kita mau masukkan nih ya, kalau kita mau masukkan, maka dari sini ya bisa didapat delta H dari reaksi tersebut itu sama dengan berapa delta HF dari CO2 ya. Ambillah tadi sini ya. Masukkan min 393,5 ditambah entalpi pembentukan dari H2O ya. H2O fasanya tadi fasanya adalah gas. Kita pakai H2O yang gas yang ini. Ya, masukkan berapa tuh? Min 242. Oke, tutup kurung. Ini semua dikurangi dengan delta HF dari CO2 ya. Kok CO2 lagi ini? Sorry. Ini bukan CO2 tapi CO ya. Ya, CO ya. CO itu yang di bawahnya ya, yang ini ya. Min 110,5. Nah, yang CO2 diletakkan di sini min 393,5 ya, ditambah dengan bisa lagi H2 ya. Nah, kalau kalian cari entalpi pembentukan dari H2 ini tidak ada. Kenapa? Misal begini ya. Coba kakak minta tuliskan delta HF dari CO2. Ya, secara gampang ada tulis begini ya. CO2 dibentuk dari apa ya? Oh, C itu kan unsur bebasnya karbon padat. O2 itu unsur bebasnya O2, gas. Oke, aman. Coba tulis entalpi pembentukan dari CO. CO, gas. C itu C padat. O itu O2. Disetarakan. Ini dikalikan setengah. Oke, aman. Sekarang entalpi pembentukan dari H2O, gas. H unsur bebasnya H2. O unsur bebasnya O2. Disetarakan. Ini dikalikan setengah. Bebas, aman ya. Terus kalau entalpi pembentukan dari H2, H2 dibentuk dari apa ya? Oh, H2 unsur hidrogen unsur bebasnya H2, Kak. Masa H2 jadi H2? Nah, ini kan bukan reaksi ya. Jadi, ketika kalian berbicara tentang unsur bebas itu ya, kakak bedakan jadi dua waktu itu ya. Ada unsur monoatomik, ya contohnya mereka semua yang sendirian, dan ada yang diatomik. Mereka yang berdua dan atomnya sama. Ya contohnya seperti H2, N2, O2, I2, F2, Cl2, Br2. Nah ini saja ya sisanya semuanya adalah monoatomik dan ini semua berfasa gas ya. Selain dari itu semua yang kakak sebutkan ya semuanya monoatomik, karbon, solid, natrium, solid, besi, solid, ya, sulfur, solid dan semuanya ya. Pokoknya selain dari yang diatomi yang kakak sebutkan ini ya. Unsur bebas ini semua biloxnya kan bernilai nol ya waktu belajar redox kemarin. Dan selain biloxnya bernilai nol, entalpi pembentukan standarnya juga bernilai nol. Jadi kalau kakak mau masukkan entalpi pembentukan standar dari H2 itu nilainya ya nol. Semua ini dijumlahkan dan satuannya adalah kilojoule per mol karena memang satuan dari delta HF itu kilojoule per mol ya. Satset ini bisa dihitung nanti ya hasilnya sama dengan berapa nanti akan didapatkan hasilnya min 41 kilojoule per mol. Sehingga bolehlah diletakkan nanti nilai delta HR ini sama dengan min 41 kilojoule per mol. Padahal reaksi ini bukan reaksi yang umum gitu ya. Kita nggak tahu jenis reaksi ini jenis reaksi apa, tapi kita bisa tetap dapat nilai entalpinya melalui informasi data delta HF-nya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang adik-adik nanti akan diberikan lembaran lembaran soal oleh Bu Hafid atau Bu Elisa. Ya, tergantung lah nanti yang akan saya suruh siapa. Ya. Pokoknya antara mereka berdua.
di mana lembar soalnya itu terdiri dari soal-soal berikut. Ya, nah ini ya. Silakan adik-adik kerjakan. Nah, ini nanti juga akan dikoreksi ya. Sama halnya seperti soal sebelumnya ya. Ada satu, dua, tiga. Ya, ada tiga soal. Ya. Tapi akan kakak kerjakan dulu soal yang pertama. Ya, supaya adik-adik bisa dapat contoh untuk pengerjaan soal berikutnya. Ya. Saya akan kerjakan soal yang nomor satu. Nanti dua dan tiganya itu adalah tugas untuk adik-adik kerjakan. Ya. Oke, baik. Ini langsung saja kakak bahas soal yang pertama ya. Tentu adik-adik harus dapat lembaran soalnya nanti ya. Silakan lembaran soalnya bentuknya kayak gini nanti seperti biasa ditulis namanya ya. Kalau yang ini kan kakak lupa memberikan lembaran soalnya ya. Makanya tidak terlalu formal pesannya ya. Nanti namanya diisi ya, sesuai ya di sini diisi ya. Bla bla bla. Kalau Baraka misalnya ya. Oke ya. Oke. Nah, reaksi pembakaran gas metana berlangsung sebagaimana berikut. Oke, di situ diberitahu informasi sebuah reaksi pembakaran dari metana CH4. Kalau dibakar itu ditambah sama O2 gitu ya. Kalau pembakarannya sempurna selalu menghasilkan karbon dioksida dan air, kemudian O gitu ya. Disetarakan ini dikalikan dua, ini dikalikan dua. Oke, di sini ada nilai delta H-nya yang tidak tahu nilainya berapa. Yang ditanya adalah hitunglah perubahan entalpi pembakaran tersebut. Tuh, kita nggak tahu nilai delta H-nya berapa, yang ditanya delta H-nya. Gitu. Nah, tenang. Kita bisa mencari entalpi dari suatu reaksi apapun itu melalui rumus yang tadi, yaitu total atau jumlah entalpi pembentukan standar dari produk dikurangi jumlah entalpi pembentukan standar dari reaktan. Reaktan, ya. Ya udah kita masukkan saja delta HR-nya apa saja. Emang di produknya ada siapa saja Kak? Oh ada ini di produknya. Masukkan delta HF0 dari CE2 ditambah delta HF nol dari H2O. Nah perhatikan di sini kalau sudah ada koefisien, mana koefisien Kak? Ini koefisiennya satu, ini koefisiennya dua, ini koefisiennya satu, ini koefisiennya dua. Kalau sudah ada koefisien, maka nilai delta HF yang ini juga dikalikan dengan koefisiennya. Karena H2O koefisiennya ada dua, maka di sini juga dikalikan dua. Ya, kalau koefisien satu ya nggak usah ngapain repot-repot nih. Oke, tutup kurung. Buka kurung lagi, di sini ada delta HF0 dari CH4. Ditambah delta HF0 dari O2. Oke, dan ini dikalikan dua. Kenapa? Karena koefisien oksigen ada dua. Dan kalau adik-adik masih ingat, dari CH4, O2, CO2, H2O, manakah di antara senyawa ini yang senyawa bebas? Oh, O2, Kak, gitu. Nah, dan delta HF dari senyawa bebas itu nilainya sama dengan nol. Jadi persamaan ini boleh langsung dicoret. Karena nilainya nol nanti. Dua kali nol kan nol, dong. Ya. Ya, dan itu pun di datanya nggak dikasih tahu. Delta HF yang dikasih tahu itu cuma CH4, CO2, dan H2O. Nah, O2 mana? Ya, karena dia senyawa bebas. Ya. Senyawa bebas atau unsur bebas, Biloxnya nol, entalpi pembentukan standarnya juga nol. Kalau ada di sini tinggal dimasukin. Ya. Delta HF dari CO2 dimasukin nilainya dari data di sini ya, sama dengan min 393,5. Kak, satuannya kok nggak ditulis? Ya, karena satuannya sama di sini ya. Kilojoule per mol, kilojoule per mol, kilojoule per mol. Jadi kakak tulis aja di belakang nanti. Yang satunya sama ya. Ditambah dua kali entalpi pembentukan standar dari air. Min 241,8. Titik kurung. Ya, kemudian ini dikurangi dengan masukkan tuh delta H dari C4 min 74,8. Ya. Nah, baru semuanya satuannya adalah kilojoule per mol. Ya, tulis di belakangnya saja ya. Dan ini langsung kakak hitung satu-satu yang pegang kalkulator saya akan dihitung ya. Oke, ini kakak hitung dulu. Ini 393,5 tambah 3 kali 241,8
Oke, dikurangi ini 74,8. Dan hasilnya sekitar 0,393 miligram. Hasilnya ini 802,3. Satuannya tetap sama, kilojoule per mol. Inilah jawabannya. Oke, inilah jawabannya. Oke, baik. Nah, tentunya soalnya nggak cuma satu, ya. Nomor 2 dan 3 kakak bebankan kepada adik-adik semua, ya. Dan kakak tidak ada memerintahkan ini soalnya individu, ya. Jadi kalau mau kelompok, mau kerjasama silakan, ya. Kerjain bareng-bareng, dicemil bareng-bareng silakan, bebas, ya. Di nomor 2 dan 3 ini adalah personal tax, ya. Atau personal tax, ya, untuk adik-adik semua, ya. Oke, ini adalah tugas untuk kalian kerjakan, eh, dua soal saja, ya, nomor 2 dan 3, ya. Silakan adik-adik coba kerjakan gitu, ya. Oke, baik. Itu tentang reaksi yang pertama, ya. Jadi kita sudah mempelajari jauh tentang salah satu jenis entalpi, ya, yaitu yang kita sebut sebagai entalpi pembentukan standar. Kita sebutnya sebagai delta HF0, ya. Jadi kakak mau tambahkan lagi, dia tuh punya apa antonim, dia punya lawan gitu, ya. Ya, biasanya eh, seluruh hal yang ada di dunia ini kan terdiri dari sistem biner gitu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk. Nah, kemudian ada tinggi, ada pendek, ada pintar, ada bodoh, dan lain sebagainya gitu, ya. Nah, kalau entalpi pembentukan standar lawannya apa gitu, ya. Kalau ada pikir pembentukan standar itu lawannya adalah penguraian. Jadi di sini ada entalpi yang merupakan lawan dari dia, kita sebutnya sebagai entalpi penguraian standar. Nah, penguraian standar, ya, yang kita akan simbolkan dengan delta HD. Ya, delta HD ini. Kalau kalian masih ingat, delta HF, F itu berasal dari bahasa Inggris pembentukan, formation. Delta HD berasal dari penguraian, dissociation. Ya. Nah, kita akan bahas itu, ya. Oke, akan bahas tentang entalpi penguraian standar. Oke, atau disimbolkan dengan delta HD0. Oke, delta HD0. Oke, baik. Mulai dari definisi, ya. Kalau ada yang masih ingat, definisi dari entalpi pembentukan standar yaitu reaksi pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsur bebasnya pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini persis, ya. Sama bin sama kebalikannya, ya. Yaitu reaksi kalau tadi pembentukan, sekarang penguraian. Penguraian satu mol senyawa, ya, menjadi apa? Menjadi unsur-unsur bebasnya. Unsur-unsur bebasnya pada 25 derajat Celcius, ya. Nah, kenapa harus 25 derajat Celcius dan harus satu mol yang diuraikan? Ya, karena ini adalah makna dari standar, ya. Ini juga makna dari standar. Oke, jadi ini adalah persis kebalikan dari entalpi yang tadi. Contohnya begini, misal kakak mau tanya, coba tuliskan entalpi pembentukan standar dari air. Gimana ya nilai entalpi pembentukan standar atau persamaan reaksi dari pembentukan gas air H2O? Oh, adik-adik tahu nih, H2O kan dibentuk dari unsur-unsur bebasnya adalah H2 gas, ya. Kemudian O2 dibentuk dari ini, unsur bebasnya adalah O2 gas. Kemudian ini disetarakan, ini dikalikan setengah.
gitu ya. Barulah ini boleh dituliskan delta HF0 karena memang ini adalah entalpi pembentukan standar. Bayangkan persamaan ini kakak balik. Ya. H2O gas yang awalnya di kanan dipindah di kiri, H2O gas gitu ya. Nah, ini akan berubah menjadi setengah H2 ditambah dengan O2 gas gitu ya. Nah, ini nilai entalpinya bukan lagi delta HF, bukan, tapi sudah delta HB 0. Jadi, kalau kalian perhatikan, delta HF dan delta HD itu berbalikan. Berarti tandanya pun nanti berbalikan ya. Kalau delta HF ini nilainya katakanlah min A, negatif katakanlah, maka ini nilainya A. Ini versi kalau dibalik, maka entalpinya juga dibalik. Eksoteron jadi endoteron, endoteron jadi eksoteron. Gitu persis kebalikannya. Dan kalau dibaca, memang yang diuraikan satunya menjadi unsur-unsur bebasnya. Kalau entalpi pembentukan kan membentuk satu mol senyawa dari unsur-unsur bebasnya. Ini kebalikan ya. Jadi kalau entalpi pembentukan standar itu yang dibentuk satu mol dari unsur-unsur bebasnya. Tapi kalau penguraian yang diuraikan satu mol dari unsur-unsur bebasnya itu bedanya gitu ya. Dan ini yang standar ya. Kalau pengen yang nggak standar, coba aja yang diuraikan dua. Misal persamaan ini seluruhnya kakak kalikan dua. Ya, ini jadi 2H2O gas, ini jadi H2, dan ini jadi 2O2. Nah, gitu ya. Ini ya. Ini sorry salah. Ini persamaannya setengahnya bukan di sini ya. Jadi, sorry. Ini kita hapus dulu. Nggak bisa dihapus nih. Nah, setengahnya bukan di sini, tapi setengahnya di sini ya. Setengahnya di sini. Oke. Jadi ini jadi dua dan ini jadi satu ya. Nah, maka di sini definisinya tetap entalpi disosiasi atau entalpi penguraian, cuma tidak standar di sini karena dikali dua maka entalpinya juga dikalikan dua jadi 2A gitu ya. Nah itu jadi antara entalpi penguraian dengan entalpi eh, apa tadi pembentukan itu persis kebalikannya ya, itu persis kebalikannya. Satu hal lagi yang kakak pengen eh, notasikan di sini ya. Kalau adik-adik perhatikan, nilai delta HF ini dari beberapa senyawa rata-rata eksoteron ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan yang eksoteron banyak ya. Meskipun ada yang endoteron, ini kan endoteron ya, delta H-nya positif ya. Nah, ini eksoteron semua, ini eksoteron, ini endoteron gitu ya. Maksud kakak kalau mau bilang kalau secara dominan, ya, secara dominan nilai entalpi pembentukan standar atau disimbolkan dengan delta HF0 itu rata-rata nilainya positif atau reaksinya adalah endoteron. Rata-ratanya begitu. Namun untuk kebalikannya berarti bisa ditebak ya yang entalpi penguraian standar atau disimbolkan dengan delta HD0 itu nilainya nanti rata-ratanya kok salah ya. Ini bukan endoteron, eksoteron ya. Nah, standar atau delta HF0 ya. Kalau adik-adik perhatikan di sini kan rata-rata nilainya negatif ya. Rata-rata nilainya negatif atau reaksinya eksoteron ya. Melepas energi. Tapi untuk entalpi pengurasan standar berarti sebaliknya. Rata-rata reaksinya adalah endoteron. Menangkap energi. Kiranya begitu ya. Bedanya antara dua reaksi pembentukan dan penguraian itu ya. Jadi kita sudah belajar dua jenis entalpi di sini ya.
Yang pertama entalpi pembentukan standar, yang kedua entalpi penguraian standar ya. Dan adik-adik sudah tahu persis ya perbedaan dari keduanya. Oke. Nah, sekarang kakak akan lanjutkan ke jenis reaksi yang ketiga, yaitu entalpi pembakaran. Oke. Entalpi pembakaran standar. Ini disimbolkan dengan delta Hc. Nol. Kalau ada yang masih ingat, kenapa disimbolkan dengan C? Karena C itu berasal dari istilah combustion. Yang istilah bahasa Indonesianya itu merupakan pembakaran artinya ya. Pembakaran. Oke, sekarang mulai dari definisinya. Entalpi pembakaran standar itu apa ya? Definisinya yang merupakan reaksi pembakaran satu mol senyawa dari unsur, nggak usah dari unsur ya, pembakaran satu mol senyawa menjadi CO2 dan H2O pada 25 derajat Celcius. Oke, ini definisinya gitu ya. Dan semua reaksi yang bisa dibakar itu umumnya kakak golongkan menjadi tiga jenis ya. Pertama, reaksi yang bisa dibakar itu adalah CXHY. Nah, ini istilahnya apa ya? Materi sebelumnya ya. Ini istilahnya adalah senyawaan hidrokarbon. Oke. Atau CXHYOZ. Ini istilahnya adalah senyawa organik. Ya. Atau CXHYSZ. Nah, ini namanya senyawa organik kontaminan. Maksudnya yang terkontaminasi. Nah, tiga senyawa ini bisa dibakar gitu ya. Tiga senyawa ini bisa dibakar. Nah, semuanya kalau dibakar itu artinya ditambah dengan O2. Dan hasilnya, kalau senyawa hidrokarbon dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, ini kakak ngomongin pembakarannya sempurna ya. Kalau senyawa organik tetap menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kalau ini menghasilkan apa? CO2, H2O, dan SO2. Itu saja bedanya ya. Ini semua dalam fasa gas. Oke. Nah, kakak contohkan. Ya, misal, tuliskan delta HC0 dari C6H14. Kalau ada yang masih ingat, ini namanya adalah heksanon. Jadi yang diminta adalah tuliskan delta HC0, entalpi pembakaran standar dari C6H14. Definisinya, yang dibakar harus 1 mol. Ya, kalau dibakar itu ditambah O2 ya. Masukkan CO2 dan H2O. Ya. Tulis saja reaksinya. C6H14. Ini cairan ya, liquid ya. Kalau dibakar, dia akan menghasilkan O2. Kok menghasilkan ditambah O2 ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Yang dibakar harus 1 mol. Jadi di sini harus satu, nggak boleh di otak-atik, harus satu di sini. Ya berarti yang di otak-atik adalah yang di sebelah kanan. Karbonnya dikira ada 6, maka di sini dikalikan 6. Hidrogennya dikira ada 14, maka di sini dikalikan 7. 6 kali 2 di sini 12. Ya, ditambah 7. 12 tambah 7 berapa? 12 tambah 7 itu 19 ya. Berarti di sini dimaksudkan 19 per 2. Gitu. Barulah ini definisinya boleh dituliskan delta HC0. Gitu ya. Oke. Sekarang tugas dari kakak di sini juga ada 3. Ya. Tugas di sini ada 3.
plus 2. Jadi 5 ya. Nah, sederhana kok ya. Tuliskan delta HC0 dari senyawa berikut. Oke, yang pertama, nanti adik-adik akan diberikan ya. Nah, di lembar soalnya ya di sini ya. Oke, yang pertama C6H6, rasanya gas. Kalau adik-adik masih ingat ini benzenan. Yang kedua C6H12O6, ya, rasanya solid. Oke. Terus yang ketiga itu C6H5S2, rasanya gas. Terus yang keempat C2H5, rasanya gas. Terus yang kelima, yang terakhir C12H22O12, rasanya solid ya. Silakan dituliskan delta Hc-nya masing-masing ya. Oke, ini berarti tugas kedua ya. Tugas pertama yang tadi ini ya. Ini akan kita bahas besok ya, sekaligus dinilai ya. Dan ini adalah tugas yang kedua. Tuliskan delta Hc dari beberapa senyawaan berikut ya. Hc begitu ya. Oke, baik. Jadi kita sudah kenal 3 entalpi di sini ya. Entalpi pembentukan standar, entalpi pengurangan standar, dan entalpi pembakaran ya. Selanjutnya kakak akan tambahkan entalpi berikutnya. Ya, nama entalpi berikutnya adalah entalpi netralisasi, atau ini disimbolkan dengan delta HN0. Ya, kalau Dede masih ingat, N ini asalnya dari istilah neutralization, yang artinya netralisasi. Dan kalau Dede masih ingat, proses pembentukan garam itu kan adalah berasal dari reaksi asam ditambah basa, menghasilkan garam ditambah air. Dan itu adalah persis reaksi dari netralisasi. Ya, oke, we'll start by definition. Nah, definitionnya, entalpi netralisasi itu adalah reaksi dari 1 mol asam atau, nah definisinya usahakan ada tulis semua ya. Reaksi dari 1 mol asam atau 1 mol basa, oke, membentuk garam dan air. Tetap ya pada suhu 25 derajat Celcius ya. Kenapa di sini harus 1 mol asam? Kenapa pula di sini harus 1 mol basa? Dan kenapa harus pada suhu 25 derajat Celcius? Ini biar reaksinya standar. Biar ada nolnya. Kalau mereka salah satunya nggak dipenuhi, maka standarnya hilang. Coba contohkan yang paling sederhana itu adalah reaksi pembentukan makhluk yang kalian makan sehari-hari, ya, yaitu adalah NaCl. Dia dibentuk dari asam kuat HCl ditambah dengan basa kuat, ya, yaitu NaOH, ya, rasanya aqueous, ya. Dia akan menghasilkan senyawaan NaCl ditambah dengan H2O. Nah, ini fasanya aqueous dan ini fasanya aqueous. Disinilah definisi delta Hn itu berada, delta Hn0, entalpi neutralisasi. Jadi harus salah satunya saja yang 1 mol. Boleh ininya 1 mol, boleh. Atau ininya juga, nanti kalau semisal ini 2 mol Kak gitu ya. Ada kan reaksi yang melibatkan basa ini 2 mol gitu ya.
Ya nggak apa-apa, pokoknya salah satunya sudah 1 mol gitu ya, baru itu boleh dikatakan delta HM0. Nah, jadi misal kakak minta tuliskan, ya tuliskan delta HM dari garam atau dari pembentukan garam, pembentukan garam BaF2. Oke. Nah, caranya gampang. Adik-adik harus ingat dulu BaF2 ini kalau dipecah jadi apa ya? Kalau dipecah jadi apa? BaF2 itu BA-nya kan Ba2 plus. F-nya ini ya F minus gitu ya. Sebanyak 2 kan. Nah, semua kation dari garam itu asalnya adalah dari basa asalnya. Dan semua anion, oke, ini kan termasuk anion ya, asalnya dari asam. Dan kalau adik-adik perhatikan, kation itu kalau adik-adik mau cari basanya apa ya, tinggal tambahin saja sama UH- gitu ya. Nah, BA-nya 2 plus, UH- muatannya kan cuma -1 ya, biar setara kalikan 2 ya. Berarti dia asalnya dari BaOH 2 kali gitu. F minus, karena dia asalnya dari asam, tambahkan H plus biar ketahuan asamnya apa. Berarti F minus tambah H plus kan HF. Berarti sebenarnya BaF2 ini reaksi pembentukannya adalah dari si makhluk itu. BaOH 2 kali ditambah dengan HF. Menghasilkan apa? Menghasilkan ya makhluk itu yang kita cari BaF2 ya, ditambah dengan air H2O ya. Tinggal kita setarakan di sini. Nah, biar setara di sini dikalikan 2. Kemudian H2O-nya juga dikalikan 2. Gitu, baru di sini boleh dituliskan delta H, kok H, HN ya. HN ulang. Oke, jadi ingat kalau mau menentukan entalpi netralisasi dari pembentukan garam, pertama pisahkan kationnya apa, anionnya apa ya. Kation itu berasal dari basa, untuk mengetahui basanya apa, tambahkan sama uhamin. Anionnya berasal dari asam, untuk ketahui asamnya apa, tambahkan sama H+, ya. Tugas lagi ya. Sekarang tugas yang ketiga. Hmm, Tugas. Tugasnya cuma satu ya. 1 plus 2. Tugasnya 1 plus 2 ya. Tuliskan ya entalpi pe atau entalpi netralisasi standar dari pembentukan dari pembentukan garam garam berikut ya berikut apa saja. Yang pertama adalah Al CH3COO 3 kali. Yang kedua adalah eh, Mg Mg 3 N2 atau Mg Cn 2 kali. Dan yang terakhir itu adalah eh, Al Al2 Al3 Al2SO4 ya. Al2 Al2SO4 3 kali ya. Ini tugasnya ya. Jadi tugasnya ada 3 ya. Ini yang pertama ya cuma 2 soal. Ini yang kedua 2 soal. 3 plus 2 dan ini soal yang terakhir ya. Satu saja plus 2. Oke. Nah, ini adalah bagian part pertama. Nanti silakan adik-adik kalau sudah selesai menonton ini dilanjutkan di part yang kedua. Oke.